Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sering kita dengarkan ungkapan manhaj salaf, itu beragama sesuai dengan cara dan metode para as-salaf, memahami Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf. Apa itu as-salaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus bermanhaj, beragama sesuai dengan metode para as-salaf? Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salaf? Apa itu as-salaf? Siapa itu as-salaf? As-salaf, kalau dari sisi bahasa, itu artinya pendahulu. Bapak kita, kakek kita, dan seterusnya ke atas, mereka itu adalah salafnya kita, pendahulunya kita. Tapi apabila kata as-salaf diucapkan secara mutlak di dalam kitab-kitab para ulama, maka yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah as-salaf. Nah sekarang, kenapa kita beragama harus mengikuti metode para sahabat? Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, yaitu salaf? Jawabannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mengisyaratkan hal itu di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu", maka jika mereka beriman, "bimithli ma amantum bih", dengan apa yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Perhatikan firman Allah, fa in amanu, jika mereka beriman dengan apa yang kalian beriman. Siapa kalian di sini? Yang dimaksud kalian di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah yang pertama kali ditujukan Al-Quran ini kepadanya. Maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian, wahai Nabi dan para sahabatmu, beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam percekcokan dan perselisihan. Tayyib. Kemudian di dalam firman Allah di surah At-Taubah di ayat yang ke-100, Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah mempersiapkan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dua ayat ini jemaah dimuliakan oleh Allah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwa apabila kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita ingin mendapatkan petunjuk terlepas dari perselisihan, maka kita harus beriman seperti apa yang diimani oleh Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka itu tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Nah ini alasan kenapa kita harus beragama sesuai dengan metode yang telah dijadangkan oleh para sahabat, karena mereka orang yang diridhai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, dan orang-orang yang telah ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang terbaik. Wallahu taala alam.